Hai semua, selamat datang kembali di channel Midbox. Siapa yang nggak kenal dengan Sparta, pasukan tempur yang tercatat sebagai salah satu pasukan terkuat dan terganas sepanjang sejarah, yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat berkualitas bernama Leonidas. Sparta merupakan kumpulan prajurit elit yang didesain untuk berjuang sampai titik darah penghabisan, dan mereka nggak pernah takut dengan yang namanya kematian. Dari sekian banyaknya pertempuran yang mereka lakukan, pertempuran Thermopylae merupakan pertempuran yang paling bersejarah bagi bangsa Sparta maupun bangsa Yunani. Gimana enggak, dengan jumlah pasukan Yunani yang kecil, termasuk 300 pasukan Spartanya, Leonidas mampu menahan gempuran pasukan Persia yang berjumlah puluhan sampai ratusan ribu selama berhari-hari, yang dipimpin oleh Raja Xerxes I dalam invasi kedua Persia ke Yunani pada tahun 480 sebelum Masehi. Ya, walaupun mereka harus kalah, tapi tetap perjuangan Leonidas dan 300 Spartanya dianggap sebagai salah satu kisah yang paling heroik yang pernah ada dalam sejarah, serta membawa dampak yang sangat besar pada bangsa Yunani dalam mempertahankan wilayahnya di masa mendatang. Oke lah, untuk cerita lengkapnya langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung kita gas saja ke pembahasannya. Enjoy. Leonidas adalah raja Sparta ke-17 dari dinasti Agiad. Nah, dinasti ini dipercaya sebagai keturunan dari Herakles karena keberanian dan kekuatan mereka yang di luar nalar. Dan dia juga merupakan anak ketiga dari Raja Sparta yang bernama Alexandridas II. Menurut apa yang ditulis Herodotus, sejarawan sekaligus penulis Yunani kuno, sebelum kelahiran Leonidas, ibunya yang merupakan istri pertama Raja Alexandridas dicap sebagai wanita mandul. Bertahun-tahun ibunya ini nggak bisa hamil, sehingga 5 epors, yaitu 5 hakim tertinggi bangsa Sparta, menyarankan sang raja untuk menceraikan istri pertamanya dan menikahi wanita lain. Namun karena rasa cinta Alexandridas kepada istrinya, dia nolak saran dari para epors dengan mengklaim bahwa istrinya tidak bersalah. Nah, ini nih yang bisa kita contoh sebagai laki-laki. Walaupun seorang wanita itu punya kekurangan, mereka masih punya hak untuk dihargai, cuy. Wih, so wise banget gue ya. Atas ketegasan sang raja yang nolak menceraikan istrinya, para epors pun pada ketakutan kalau nantinya Alexandridas nggak punya pewaris tahta. Akhirnya mereka mengizinkan Alexandridas menikah lagi tanpa menceraikan istri pertamanya. Atas saran dari para epors, akhirnya sang raja pun menikahi seorang wanita yang merupakan keturunan dari Silon, yaitu salah satu dari 7 orang bijak Yunani. Gak lama dari situ, istri keduanya ini pun langsung hamil dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Cleomenes. Tapi secara tidak terduga, 1 tahun setelah Cleomenes lahir, istri pertama Alexandridas ikutan hamil dan ngelahirin anak laki-laki juga yang diberi nama Doreus. Alexandridas pun seneng banget dengan hal itu, sekaligus mematahkan semua spekulasi para epors yang menganggap istri pertamanya itu mandul. Selang beberapa tahun kemudian, istri pertamanya ini hamil lagi dan ngelahirin anak laki-laki kembar yang diberi nama Leonidas dan Cleombrotus pada tanggal 16 Agustus 540-an sebelum Masehi. Nah, karena Leonidas yang duluan lahir, dia kemudian diangkat menjadi anak ketiga. Tapi ada juga versi lain yang bilang kalau mereka itu nggak kembar dan lahirnya itu cuma berselang 1-2 tahun. Tapi ini nggak usah kalian pusingin karena nggak ngaruh banyak sama perjalanan hidup Leonidas. Dikarenakan Leonidas bukanlah pewaris tahta, dia nggak bisa untuk tidak mengikuti yang namanya agoge, yaitu pendidikan wajib militer bagi setiap anak laki-laki Sparta. Beda sama abangnya Cleomenes dan Doreus yang diberi kebebasan untuk ikut atau tidak karena merupakan kandidat raja. Sedikit pembahasan tentang agoge. Agoge ini merupakan pendidikan super keras namun efektif yang diberikan bangsa Sparta pada kandidat-kandidat prajuritnya. Menurut Mark Golden, sejarawan dari Kanada, agoge bertujuan untuk membentuk seorang anak Sparta menjadi prajurit sejati, mulai dari kekuatan, daya tahan, dan solidaritas. Dan budaya Sparta dalam mengembangkan negaranya juga termasuk salah satu budaya kuno yang sangat ekstrim.
Plutarkos, seorang penulis Romawi kuno yang berkebangsaan Yunani, mengatakan awalnya bayi laki-laki Sparta yang baru lahir akan diserahkan kepada dewan tetua untuk diseleksi. Bayi-bayi yang fisiknya dianggap lemah akan dibuang ke kaki gunung, sedangkan bayi-bayi yang dianggap sehat dan kuat akan dikembalikan ke keluarganya dan dididik oleh ibu mereka sampai usia 7 tahun. Setelah itu baru mereka akan langsung dimasukkan ke agoge untuk dilatih menjadi prajurit sempurna yang mereka sebut hoplite. Waduh, ini serem sih. Metode pendidikannya pun bener-bener gak main-main cuy. Awalnya mereka diajarin senam dan gerakan atletik agar tubuh mereka terbiasa dengan gerakan-gerakan bebas. Kemudian setiap anak diwajibkan bertarung satu sama lain dalam keadaan telanjang bulat, sampai salah satu dari mereka tumbang dalam keadaan setengah mati. Hal ini bertujuan untuk mengukur ketahanan dan stamina para pejuang kecil ini. Ada lagi dengan cara mereka dibiarkan kelaparan selama berhari-hari, dan kalau mereka ingin makan, mereka diharuskan untuk mencuri atau merampas. Dan kalau mereka gagal atau ketahuan nyolong, anak-anak ini akan langsung dihukum dengan hukuman yang parah. Dan hukuman itu bukan karena perilaku mencurinya, tapi dikarenakan mereka gagal mendapatkan makanan itu. Hal ini bertujuan agar anak-anak Sparta bisa bertahan dengan kekuatan mereka secara individual. Mereka juga dilatih menggunakan pedang pendek, tombak khas mereka yang mereka sebut dori, dan perisai khas Sparta yang mereka sebut hoplon. Dan ketika usia mereka menginjak 20 tahun, yang berarti di umur ini mereka sudah mendekati akhir masa pelatihannya, para prajurit muda ini akan dikirim ke alam liar secara terpisah dan ditugasi untuk bertahan hidup secara gerilya dan memburu apa aja yang membuat mereka bertahan, sebagai pembuktian bahwasannya mereka sudah mampu untuk terjun ke medan perang. Setelah selesai masa pelatihannya, para prajurit ini dikirim lagi ke sebuah barak untuk mendapatkan pelatihan yang lebih parah dari sebelumnya, sampai umur 30 tahun. Di umur inilah seorang prajurit Sparta sudah diakui sebagai hoplite karena sudah berhasil melewati pelatihan kayak di neraka selama bertahun-tahun. Jadi gak heran prajurit Sparta dianggap sangat kuat, sampai para sejarawan membandingkan satu prajurit Sparta sama dengan beberapa prajurit bangsa lain. Dan yang gilanya lagi, Leonidas mampu melewati semua pelatihan neraka itu dengan nilai sempurna, mendominasi semua pelatihan yang diberikan tanpa keluhan, dan menjadi anak yang paling ditakuti di agoge. Bahkan saat dia dilepas di alam liar, dia membawa beberapa kepala hewan buas yang dia buru sebagai pembuktian dirinya. Itu membuat Leonidas benar-benar diakui sebagai Sparta sejati yang pernah ada. Di tahun 520 sebelum Masehi, Raja Anaxandridas meninggal dan Cleomenes yang merupakan anak pertama ditunjuk sebagai penerusnya. Cleomenes kemudian diangkat menjadi Raja Sparta pada tahun 516 sebelum Masehi. Dorius, si anak kedua yang mendengar hal itu pun menjadi marah dan memutuskan pergi meninggalkan Sparta. Dia merasa nggak ada lagi alasan yang membuatnya bertahan di sana. Sampai pada Cleomenes diturunkan dari jabatannya karena ketakutan menghadapi invasi pertama Persia ke Yunani pada tahun 492 sebelum Masehi. Dia lari ketakutan dan bunuh diri di kamp pengasingan saat dimintai bantuan oleh bangsa Athena. Yang untungnya invasi pertama Persia ini berhasil dimenangkan bangsa Yunani yang berakhir di perang Marathon pada tahun 490 sebelum Masehi. Gak banyak info tentang hubungan Cleomenes dan Leonidas, tapi dikatakan Leonidas menikahi anak pertama Cleomenes yang bernama Gorgo, yang nantinya bakal menjadi Ratu Sparta yang bijaksana pada tahun 490 sebelum Masehi, dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Pleistarchus. Sedangkan Cleombrotus menjadi seorang pejabat Sparta sekaligus menjadi guru pembimbing anak Leonidas. Setelah turunnya Cleomenes, Leonidas kemudian ditunjuk menjadi Raja Sparta selanjutnya. Leonidas terpilih bukan semerta-merta karena darah bangsawannya doang, tapi karena memang dia punya kualitas terbaik untuk jadi seorang raja, mulai dari karismanya, kekuatan, maupun jiwa kepemimpinannya yang tinggi. Dan semua bangsa Sparta setuju dan ngakuin bahwa yang paling pantas untuk memimpin mereka adalah Leonidas. Gak lama setelah Leonidas memimpin Sparta, pada tahun 480 sebelum Masehi, ternyata Persia sudah melakukan pergerakan invasi kedua mereka ke Yunani, yang dipimpin langsung oleh raja mereka yaitu Xerxes I. Xerxes melanjutkan ambisi ayahnya yaitu Raja Darius I, yang gagal dalam invasi pertamanya. Gak mau mengecewakan mendiang ayahnya, Xerxes bener-bener totalitas banget dalam invasi kali ini.
nggak nanggung-nanggung. Dia membawa ratusan ribu pasukannya untuk menyerbu Yunani. Spontan bangsa Yunani pun langsung kaget dengan gerakan pasukan Persia dalam skala besar. Kemudian Xerxes pun mengirim utusannya ke beberapa wilayah Yunani untuk meminta mereka menyerah sebelum bangsa Persia menyerang. Dan terbukti, berkat gerakannya yang besar-besaran, Xerxes sukses membuat beberapa wilayah di Yunani tunduk kepadanya tanpa melakukan perlawanan. Tapi tidak untuk bangsa Sparta, mereka menolak untuk menyerah gitu aja. Untuk membendung sekaligus membuat pertahanan dari invasi Persia, akhirnya beberapa bangsa Yunani yang belum menyerah melakukan konfederasi dan membentuk pasukan gabungan pada diskusi mereka di kota Korintus. Tapi ternyata dari konfederasi itu hanya 1/10 bangsa Yunani yang mau melawan, termasuk Sparta, Athena, Thespia, dan beberapa bangsa yang lain. Selebihnya lebih memilih untuk netral dan menyerah pada Persia. Dan hasil dari konfederasi itu, pasukan yang terkumpul hanya berjumlah sekitar 7.000 prajurit, termasuk 1.200 prajurit Sparta. Saat semua perwakilan pemimpin wilayah Yunani pada ketakutan dan bingung dengan jumlah pasukan yang sedikit, di situ Leonidas menunjukkan taring dari seorang raja Sparta dengan mengajukan diri untuk memimpin pasukan gabungan yang mereka bentuk. Sedikit fun fact, sebenarnya bangsa-bangsa di Yunani saat itu bisa dibilang saling musuhan. Mereka sering bertempur dan saling ejek. Tapi kalau ada bangsa lain yang mengganggu seluruh Yunani, mereka bakal langsung bersatu untuk mempertahankan wilayahnya. Dan dari hasil diskusi itu mereka juga memutuskan untuk menahan pasukan Persia yang menyerang dari utara di daerah Thermopylae, sebuah jalan di antara Gunung Oita dan rawa-rawa di sepanjang Teluk Mali. Dengan rute jalan yang sempit karena berada di area pegunungan, dan memang itu satu-satunya rute tercepat yang diprediksi kuat akan dilewati bangsa Persia untuk sampai ke daerah selatan Yunani, Thermopylae dianggap menjadi area yang paling pas untuk menahan pasukan Persia. Sebelum Leonidas pergi berperang, dia sempat mengunjungi Oracle Delphi, yaitu pendeta wanita Apollo yang bisa meramalkan masa depan, lewat koneksinya dengan dewa-dewa Yunani. Di sana Leonidas mendapatkan ramalan bahwasannya bangsa Sparta akan dihancurkan oleh Persia. Dan hanya dari pengorbanan raja keturunan Herakles lah yang bisa menghentikan wilayahnya dari kehancuran. Mengingat bahwa keluarga Leonidas merupakan keturunan dari Herakles, mendengar ramalan itu Leonidas pun semakin yakin untuk terjun ke medan perang. Pada bulan Agustus 480 sebelum Masehi, setelah selesai melakukan beberapa ritual, Leonidas dan pasukannya pun langsung bergerak ke Thermopylae, meninggalkan anak istri mereka dengan kesedihan yang gak boleh mereka tunjukkan sama sekali. Dengan gagah berani, para pasukan Sparta yang berjumlah 1.200 prajurit, yang terdiri dari 900 helot dan 300 hoplite ini pun langsung berangkat dan siap bertempur. Kemudian mereka disusul oleh pasukan gabungan Yunani, dan terbentuklah 7.000 pasukan di celah Thermopylae yang berada di bawah komando Raja Leonidas. Sesuai dengan perkiraan, pasukan Persia dengan jumlah yang gila-gilaan beneran sampai ke Thermopylae, dan mereka berhenti sewaktu melihat celah yang harus mereka lewati ternyata sudah dipenuhi oleh pasukan Yunani. Raja Xerxes kemudian memberikan waktu 4 hari pada pasukan Leonidas untuk menyerah dan menyingkir dari celah itu. Namun Leonidas sama sekali nggak memperdulikan peringatan dari Raja Xerxes. Bahkan dia mengatakan silahkan lewat kalau bisa. Waduh, emang garang banget nih Raja Sparta ya. Sampai di hari kelima, akhirnya pasukan Persia pun menyerang. Tapi tanpa ampun pasukan Yunani menghantam habis serangan frontal yang dilancarkan Persia dengan formasi khas Sparta, yaitu palang. Palang ini merupakan formasi yang dimana barisan para prajurit tepat berdiri di samping satu sama lain, sehingga perisai mereka tumpang tindih. Selama serangan frontal, dinding perisai ini memberikan pertahanan yang kuat bagi prajurit yang ada di belakang, sehingga membuat mereka leluasa untuk menyerang. Namun formasi ini juga ada kelemahannya cuy, yaitu jika formasi palang ini patah atau ada serangan dari samping atau belakang. Tapi yang untungnya serangan dari samping itu tidak akan pernah terjadi, karena posisi pasukan Yunani ini dihimpit oleh 2 tebing yang tinggi. Posisi inilah yang ngebuat Xerxes kalang kabut dan gak bisa memanfaatkan jumlah pasukannya secara maksimal. Di hari ke-6 Xerxes kembali menyerang, dan kali ini Xerxes mengerahkan pasukan elitnya yang mereka sebut The Immortals, dan dipimpin oleh 2 saudara laki-lakinya, yaitu Abrokomes dan Hyperentes. Namun keadaan sama sekali nggak berubah, dan malah makin membuat pasukan Persia menerima kerugian yang besar.
Pasukan Immortals yang sangat mereka banggakan berhasil diratakan gak bersisa, termasuk 2 saudara laki-laki Xerxes yang tewas dalam penyerangan itu. Diperkirakan di hari ke-5 sampai ke-6, pasukan Yunani sudah membantai setidaknya 10.000 prajurit Persia. Sampai pertempuran pada hari ke-7, tepatnya tanggal 11 Agustus, muncul seorang pengkhianat di antara pasukan Yunani bernama Ephialtes. Dia membocorkan bahwa ada jalur rahasia di sebelah barat yang memutari tebing dan mengarah ke barisan belakang pasukan Yunani. Xerxes pun langsung memerintahkan jenderal andalannya yaitu Hydarnes untuk memimpin pasukannya yang berjumlah 10.000 untuk memutari tebing itu dan menghancurkan pasukan Yunani dari belakang. Leonidas yang sadar dengan jalan rahasia yang sudah bocor, yang berarti sama dengan kelemahannya sudah diketahui, langsung membuat keputusan yang menimbulkan subjek analisis dan perdebatan besar di antara sejarawan, yaitu Leonidas memerintahkan pasukannya untuk mundur dan meninggalkannya dengan 900 Helot, 400 orang Tebes, dan 300 Hoplite sebagai inti pasukannya yang memang sudah siap mati sedari awal. Ada satu teori yang mengatakan Leonidas mengusir pasukannya dikarenakan Leonidas peduli dengan nyawa pasukannya ini. Walaupun masih banyak spekulasi tentang keputusan Leonidas, tapi sebagian besar sejarawan setuju bahwa Leonidas mengorbankan dirinya untuk mengulur waktu agar pasukannya yang mundur bisa menyelamatkan diri. Tapi ada satu bangsa yang memang bandel banget dan siap mati untuk Leonidas, yaitu Thespia, yang dipimpin oleh Demopilus, putra dari Diadromes. Berulang kali Leonidas memerintahkan mereka untuk mundur, tapi perintah Leonidas sama sekali nggak mereka hiraukan. Mereka menolak meninggalkan Leonidas dan para pengikutnya. Dengan 700 pasukannya, Demopilus memutuskan berperang sampai titik darah penghabisan dan mati bersama Raja Sparta. Ini nih baru yang namanya solidaritas, coy. Dari keputusan itu, Leonidas sebagai raja juga telah menyelamatkan kehormatan dan kemuliaan orang-orang Sparta. Karena bangsa Sparta sekali sudah masuk medan tempur, mereka tidak akan pernah mundur. Gempuran pasukan Persia dari 2 arah akhirnya berhasil menghancurkan pasukan Leonidas. Dalam gempuran itu semua pasukannya terbunuh, termasuk Leonidas, kecuali 400 orang-orang Tebes yang akhirnya menyerah pada Xerxes tanpa perlawanan. Tapi tubuh Leonidas berhasil diambil kembali oleh kaum Sparta setelah mengelabui pasukan Persia sebanyak 4 kali dan menghindarinya dari tindakan yang dianggap sebagai penghinaan besar. Xerxes dan pasukannya kemudian melanjutkan invasinya menyusuri pantai Yunani menuju wilayah Botia dan Attika. Terlepas dari kekalahannya, perjuangan Leonidas dan 300 Spartanya dianggap sebagai tindakan yang paling heroik dan membawa dampak yang cukup signifikan bagi bangsa Yunani dalam mempertahankan wilayahnya. Dari perjuangan Leonidas, bangsa Yunani akhirnya punya cukup waktu untuk membuat pertahanan. Dan pada bulan September 480 sebelum Masehi, akhirnya Angkatan Laut Athena berhasil menghancurkan pasukan Persia secara telak dalam pertempuran Salamis. Kekalahan itu membuat Xerxes menarik hampir seluruh pasukannya dari Yunani dan hanya meninggalkan beberapa pasukannya yang dipimpin oleh salah satu jenderal Persia yaitu Mardonios. Kemudian bangsa Yunani kembali membentuk pasukan gabungan untuk menyerang pasukan Persia yang tersisa dan berhasil membunuh Mardonios dalam perang Plataea. Di waktu yang sama, Angkatan Laut Yunani di Laut Aegea juga berhasil menghancurkan sisa-sisa dari Angkatan Laut Persia dalam pertempuran Mikale. Dari kekalahan ganda ini, Xerxes akhirnya benar-benar mundur dan mengakhiri invasi Persia terhadap Yunani. Setelah kematiannya, Leonidas kemudian dimakamkan sebagai salah satu pahlawan terbaik Yunani dan dianggap sebagai perantara para dewa. 40 tahun setelah kematian Leonidas, bangsa Sparta kemudian membuatkan sebuah kuil untuk Leonidas sebagai penghormatan kepada sang raja Sparta yang rela mati demi negaranya. So, gimana cuy dengan sejarah Leonidas sang raja Sparta ini? Cukup kan buat semangat kalian up lagi? Jujur, Leonidas ini adalah salah satu raja kuno favorit gua selain Date Masamune, salah satu daimyo Jepang pada era Sengoku yang ntar kapan-kapan gua bahas ya. Menurut beberapa sumber, Leonidas ini benar-benar raja yang menggambarkan kekuatan. Dan setelah dia wafat, gak ada lagi raja Sparta yang bisa menandingi karismanya dia. Nama Leonidas sendiri artinya adalah anak singa. Jadi emang terbukti nih orang emang anak singa yang jadi singa beneran cuy. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Jangan lupa komen pendapat kalian tentang Leonidas ini di kolom komentar seperti biasa. Dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi.
Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.